Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Josephina Dwi Putri, absen 4 dari kelas 11 IPA 8. Saya bersekolah di SMA Negeri 7 Denpasar. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sejarah musik barat. Perkembangan sejarah musik barat sendiri terdiri dari 9 zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno yang ada pada tahun 1200 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik ini merupakan ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa yang memiliki dua aliran, yaitu untuk persembahan dan untuk ibadah. Untuk ibadah sendiri cenderung membangkitkan semangat dan kegemparan dan sifat kurang baik, disebut dengan aulos. Untuk musik Apollo yaitu untuk persembahan, cenderung menimbulkan ketenangan dan dorongan spiritual yang disebut dengan musik lira. Sifat musik Yunani kuno itu ada monofis atau satu suara, dan ada musik tiga teks berhubungan dengan melodi dan irama. Yang ketiga sudah dipraktikkan improvisasi, namun diatur melalui konvensi bentuk dan gaya tokoh musik zaman Yunani kuno. Contohnya yaitu Plato dan Aristoxomos. Yang kedua ada zaman Romawi pada tahun 753 sebelum Masehi. Pada zaman ini lahir alat musik seperti alat musik yang tiup dari logam seperti trompet dan horn. Sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat musik ini digunakan untuk teater mengiringi pertarungan para gladiator. Yang ketiga ada abad pertengahan pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Pada abad ini diawali runtuhnya kekaisaran Romawi. Seorang bangsawan Prancis bernama Guido Aretinus de Arezzo menciptakan sistem pembacaan notasi. Ciri-ciri musik zaman ini, yang pertama berkembangnya musik paduan suara, yang kedua ditemukannya sistem baca notasi dan pencatatan nada, yang ketiga berkembang pesat nyanyian keagamaan di gereja-gereja, dan yang terakhir masuknya musik keduniawian yang bersuara satu. Yang keempat yaitu zaman Renaissance pada tahun 1350 hingga 1600 Masehi. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, artinya lahir baru. Ciri-ciri musik zaman ini, yang pertama berkembangnya musik dengan unsur romantis, yang kedua musik gereja mengalami kemunduran dalam perkembangannya, yang ketiga banyak perubahan tempo dan dinamika yang tajam, melodi lagu musik pendek, yang keempat bentuk lagunya motet, misa, dan fantasia, yang kelima mulai dikenalnya alat musik piano dan organ, yang keenam sifat kebersamaan menurun, sifat egoisme menonjol, yang ketujuh yang terakhir munculnya musik instrumentalia. Yang kelima ada zaman barok. Pada zaman ini ada di 1600 hingga 1750. Barok diambil dari bahasa Portugis yang berarti baroko, yang artinya mutiara yang tidak terbentuk wajar. Ciri dari musik zaman ini, satu pemakaian nada hiasan, kedua penggunaan tanda dinamik yang lebih dominan dibanding musik lainnya, yang ketiga musik opera perlahan mulai berkembang, keempat munculnya musik oratorio, yang kelima diperkenalkannya sistem tangga nada mayor dan minor. Yang keenam ada zaman klasik. Zaman ini ada pada 1750 hingga 1800 Masehi. Komponis terkenal zaman klasik yaitu Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Ciri musik zaman ini sudah menggunakan peralihan dinamik dari lembut sampai ke keras, yaitu disebut dengan crescendo, dan dari keras menjadi lembut dinamakan decrescendo pada musiknya. Yang kedua, terdapat perubahan-perubahan tempo pada musik dengan percepatan atau disebut accelerando
dan perlambat yaitu retardando. Yang ketiga, penggunaan akord atau nada. Yang keempat, pembatasan pemakaian nada-nada penghias seperti ornamen. Yang ketujuh, ada musik zaman romantik. Musik ini ada pada tahun 1800 hingga 1890 Masehi. Musik pada zaman ini dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni, dan filsafat. Ada 3 fase perkembangan musik romantik, yaitu romantik awal pada tahun 1800 hingga 1830. Yang kedua ada romantik tinggi pada tahun 1830 hingga 1850. Dan yang ketiga yang terakhir romantik akhir pada tahun 1850 hingga 1890. Ciri-ciri musik zaman ini masih mempertahankan bentuk musik klasik tetapi terdapat perluasan dan perubahan. Kedua, menitik beratkan pada emosi. Yang ketiga, penggunaan dinamik serta tempo musik secara optimal. Yang keempat, perasaan mulai melepaskan diri dari rasio akal manusia. Pada zaman romantik ini terdapat tokoh yang sebutan bapak opera, yaitu Wilhelm Richard Wagner. Yang kedelapan yaitu pada zaman peralihan. Zaman ini terdapat pada 1860 hingga awal abad 20. Sepeninggalan Wagner, musik zaman romantik berakhir. Pada musik zaman peralihan memiliki lebih tegas warna nasionalnya dan mulai muncul kesadaran nasionalisme. Dan yang terakhir adalah musik abad modern pada tahun 1900 hingga sekarang. Pada musik ini muncul kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme. Dan ciri-ciri dari musik abad modern ini yaitu pertama adanya sikap emancipatif, yang kedua muncul aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Yang ketiga, orkes mengalami perubahan ke arah ekonomis yaitu ansambel kecil. Yang keempat, adanya industrialisasi dalam segala bidang. Dan yang terakhir, adanya kemajuan Imlek yang pesat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi.